Gimana caranya untuk jadi dokter? Wow, orang mungkin lebih tertarik sekarang kalau tanya cita-citanya jadi apa? YouTuber. Nggak boleh dong ada tiba-tiba dokter abal-abal atau mungkin kita bisa katakan melamar dan akhirnya ya dia mengaku dokter padahal enggak. Surat-suratnya harus jelas. Jadi banyak teman-teman, banyak juga yang om tante saya yang punya cucu, punya ponakan. Mereka nanya nih sekarang, gimana caranya untuk jadi dokter? Wow, saya sebenarnya cukup terharu ya, karena saya pikir dengan begitu berbahayanya dan berisikonya tugas dokter saat ini, jangan-jangan orang nggak tertarik lagi jadi dokter. Orang mungkin lebih tertarik sekarang kalau tanya cita-citanya jadi apa? YouTuber. Atau mungkin mereka yang jadi seorang pengusaha startup. Nah karena itu saya nggak nyangka kalau sekarang masih banyak yang nanya pada saya bagaimana caranya jadi dokter. By the way, kalau yang belum kenal, saya Dr. Vito Damai, saya dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, dan saya bukan YouTuber. Saya dokter yang senang memberikan edukasi secara gratis buat orang-orang yang saya kenal dan teman-teman saya di dunia virtual. Termasuk Anda, ada di YouTube, ada juga di Instagram saya, juga ada di Facebook page. Jadi saya membagikan semua itu supaya orang-orang hidup sehat dan tidak jadi sakit. Nah, karena itulah saya bagikan di sini karena lebih mudah dan orang lain bisa dengar juga. Oke, sekarang jadi dokter ya. Dokter itu sepertinya orang pikir susah sekali, padahal susah banget. Ya susah bangetnya karena panjang perjalanannya. Sehingga kalau Anda lulus SMA, lalu Anda sudah masuk jurusan IPA, maka Anda baru boleh mendaftar ke Fakultas Kedokteran. Ini saya bicara di Indonesia ya. Nah, ketika Anda masuk ke Fakultas Kedokteran, Anda akan menempuh pendidikan sepanjang 5,5 tahun, dibagi 3,5 tahun itu pendidikan di non profesi ya. Jadi seperti Anda jadi sarjana biasa dan memang akan mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Lalu dilanjutkan sekitar 2 tahun masuk pendidikan profesi. Anda adalah sebagai dokter muda. Anda akan menjalani sumpah dokter juga, namanya sumpah dokter muda, untuk menjalani pendidikan profesi dokter muda atau koas. Nah itu Anda akan mengikuti pendidikan dan mengikuti dokter-dokter yang sudah menjadi spesialis ataupun dokter-dokter yang sudah bekerja di unit gawat darurat, dan di sana Anda akan belajar langsung prakteknya bagaimana menjadi dokter, langsung lihat bagaimana caranya, langsung melakukan tindakan-tindakan tertentu, dan semua tuh ada batasnya karena semua ada prosedurnya. Jadi ada kompetensi dokter umum yang Anda harus kuasai, ada juga yang Anda yang penting Anda pernah tahu. Itu semua ada aturannya dan sekarang pendidikan kedokteran jauh lebih tertata rapi dibandingkan dulu. Saya berani bilang begini karena saya adalah seorang dosen tetap di sebuah fakultas kedokteran. Dan tahun ini ketika saya merekam, saya menjalani tahun saya yang ke-13 menjadi dosen. Dan memang ketika Anda menjadi dokter muda, itu seakan-akan kehidupan Anda tuh hampir nggak ada yang lain kecuali ya tugas Anda sebagai dokter muda. Disitulah Anda belajar bagaimana bukan menjadi mahasiswa kedokteran, tapi menjadi seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit. Anda harus periksa pasien Anda harus lakukan rectal touche, yaitu memeriksa lubang tempat di mana orang buang air besar. Dan Anda harus lakukan itu untuk keperluan diagnostik. Anda harus membereskan buang air kecil pasien Anda harus membersihkan orang yang habis melahirkan, Anda harus melakukan segala macam tindakan prosedur diagnostik yang harus dikuasai oleh dokter umum. Anda cek suhunya, Anda tensi, periksa detak jantungnya, apakah ada kelainan, apakah ada suara yang lain, apakah ada suara yang mengganggu, apakah dia memang stroke atau bukan, kekuatan tangannya bagaimana, banyak sekali yang Anda bisa lakukan dari pemeriksaan fisik dan juga wawancara medis. Dan itu Anda dapatkan di pendidikan dokter muda tersebut. Nah, ketika Anda lulus, Anda boleh disebut dokter umum. Nah, tapi ada tapinya nih. Untuk praktek, Anda harus mengurus namanya surat tanda registrasi. Dan setelah itu, Anda baru bisa mengurus SIP atau surat izin praktek secara mandiri. Nah, namun untuk mendapatkannya saat ini, Anda harus menjalani lagi namanya magang atau internship. Internship ini Anda sebagai dokter umum, tapi di bawah supervisi seorang dokter yang lebih senior. Anda bertugas di UGD, bertugas di puskesmas, bertugas di bangsal sebagai dokter umum, tapi Anda masih dalam supervisi. Lama ya? 1 tahun.
Nah, sembari mengurusnya itu yang mungkin ada bervariasi waktu tunggunya, karena mengurus administrasi itu pun saat ini walaupun sudah sangat dipermudah dan dipersimpel, tetap saja ada berkas-berkas yang harus diteliti. Artinya memang tidak mudah-mudah banget, karena kalau mudah sekali, gampang sekali dong dipalsukan. Tapi itulah, tidak mudah bagi seorang dokter untuk terdata secara resmi jadi dokter yang terpraktik di sini. Jadi karena itu ini sebenarnya tujuannya juga untuk melindungi orang-orang juga di Indonesia. Apapun sisi positifnya kita harus tahu bahwa memang secara berkas, administrasi, secara kemampuan, kompetensi itu tidak mudah. Supaya masyarakat pun terlindung. Nggak boleh dong ada tiba-tiba dokter abal-abal atau mungkin kita bisa katakan orang yang berpura-pura menjadi dokter atau menjadi tenaga medis sekalipun dan dia bisa saja mencelakakan orang-orang yang menganggap dia adalah seorang ahli medis. Kan itu tidak mudah, memang dibuat supaya itu ada yang mengawasi dan banyak yang harus diurus. Karena apa? Yaitu tadi, kita mau mempermudah supaya ada produksi dokter yang bisa melayani, tapi juga jangan sampai ada yang abal-abal yang ikut melamar dan akhirnya ya dia mengaku dokter padahal enggak, surat-suratnya harus jelas. Nah itulah tujuannya. Dan satu sisi memang perlu waktu, sisi lain kita tahu bahwa ya memang harus sabar menunggu. Nah ketika Anda menjadi dokter penuh, nah disitulah setelah menjalani internship Anda baru bisa dikatakan dokter yang boleh berpraktik mandiri. Nah setelah itu Anda boleh memutuskan nih, kira-kira saya mau kemana kira-kira. Anda boleh memilih untuk misalkan menjadi dokter di perusahaan, Anda boleh memilih untuk menjadi dokter yang peneliti di sebuah institusi pendidikan, Anda boleh menjadi dosen, Anda boleh juga menjadi seorang klinisi. Seperti saya, misalkan saya bekerja di rumah sakit, saya seorang dokter spesialis, maka Anda juga bisa berpikir misalkan, oh saya ingin bekerja di pemerintahan, mungkin menjadi seorang pejabat struktural, mungkin menjadi seorang yang nantinya memutuskan kebijakan-kebijakan tertentu. Tentunya sebagai seorang dokter, dia punya wawasan bahwa dia tahu bahwa oh ini harusnya begini untuk kebaikan kesehatan masyarakat secara luas. Nah itu dia. Jadi banyak karir yang dapat ditempuh sebagai seorang dokter. Dan menurut saya menjadi dokter ini variatif hidupnya dan saya senang jadi dokter. Saya juga merasa bahwa jadi dokter memang panggilan saya. Itu yang penting. Ketika Anda memutuskan menjadi dokter, maka itu harus panggilan Anda sendiri, bukan disuruh. Karena memang dalam perjalanannya banyak hal yang sangat amat membuat kita mungkin down. Ada yang kadang-kadang membuat kita kecewa. Contoh nih, kadang-kadang ya kita rasa kita sudah berbuat yang semaksimal mungkin, tapi mungkin pasien datangnya terlambat sehingga datang sudah dalam keadaan sakit berat, sedih sekali. Kadang-kadang kita harus menyampaikan berita duka, berita buruk bahwa kita nggak bisa menolong pasien ini. Dan itu terus terang salah satu hal yang membuat saya kenapa termotivasi membuat video-video edukasi. Kenapa saya aktif di media sosial, kenapa saya menyempatkan diri saya untuk menulis buku. Kenapa? Karena saya ingin supaya orang-orang itu datang ke saya bukan ketika dalam keadaan komplikasi sakit berat. Maunya mereka datang ke saya itu dalam keadaan mereka masih sehat, sehingga saya bisa menjaga mereka tetap sehat. Atau minimal ketika saya mengetahui ketika mereka mungkin ada penyakit jantung, darah tinggi, atau mungkin kolesterol tinggi, saya bisa menjaga mereka supaya tidak sampai komplikasi. Contoh nih, kemarin saya pernah ketemu pasien yang varises. Dia memang waktu itu sudah rencana untuk diobati, diterapi, waktu itu dengan salah satunya dengan ablasi vena. Namun dia punya diabetes, dia pergi keluar kota dulu, luka kakinya sampai akhir infeksi berat, sampai akhir kakinya ternyata harus diamputasi. Jadi nggak sempat. Itu sangat menyesal bagi kita karena kita tidak sempat membuat orang tetap sehat. Sehingga kenapa kita edukasi terus supaya mumpung orangnya masih sehat nih, masih utuh, mereka tetap bisa menjaga diri mereka juga tetap sehat juga. Jangan sampai udah komplikasi. Kalau emang ada perlu pengobatan darah tinggi, tinggal diobati. Ada orang diabetes, tinggal diobati juga kalau emang sudah perlu obat. Kalau perlu pakai suntik kalau emang sudah indikasi. Tapi dengan demikian mereka terhindar dari komplikasi. Itu yang penting buat seorang dokter. Jadi bukan hanya sekedar mengobati saja, tapi juga mencegah supaya mereka jadi sakit komplikasi. Buat seorang pasien masuk ruang ICU tuh nggak nyaman sama sekali. Keluarganya susah untuk menjenguk, belum lagi biayanya mahal sekali. Lebih murah ketika Anda dalam keadaan sehat atau sakitnya masih ringan, harus minum obat, itu lebih murah dan lebih nyaman buat pasien. Nah, jadi itulah contohnya dalam perjalanan hidup
akhirnya saya menjalani hidup sebagai seorang dokter spesialis, saya seorang dosen juga, dan saya memilih untuk mengedukasi masyarakat juga melalui media sosial saya. Nah, kalau Anda, atau misalnya Anda punya saudara, atau Anda punya mungkin teman, atau Anda punya mungkin ponakan, atau cucu malah yang ingin jadi dokter juga, pastikan mereka memilih bidang mereka, pastikan mereka memilih jadi dokter karena mereka memang mau. Karena mereka memang punya hati untuk jadi dokter, sehingga mereka nantinya menjalani dengan enjoy, seperti saya. Dapatkan informasi medis langsung dari Dr. Vito dengan subscribe channel YouTube ini. Anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan Anda.